Ya, dan hari ini kita masuk kepada pelajaran nomor 7. Hari ini saya ingin bicara mengenai astronomi. Jadi kita sudah meletakkan dasar bagaimana sains menunjuk kepada Tuhan. Sebentar, saya matikan kipas angin saya dulu. Agak ini ya. Oke, ya saya sendiri sebenarnya sedang agak kurang kurang sehat ya di um, apa mah saya agak sedikit kacau, tapi moga-moga dengan pertolongan Tuhan kita bisa menyelesaikan kelas ini dengan baik. Um, kita akan bicara mengenai astronomi, ya, karena kita sudah bahas energi, kita sudah bahas matematika. Astronomi adalah salah satu topik besar. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, dan saya ada internet baru, jadi moga-moga saya bisa lebih stabil jaringan internetnya, dan itu merupakan suatu solusi mudah-mudahan. Oke, kita berdoa saja, kita akan mulai, kita akan minta pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia kepada kami. Tuhan tolonglah, kami mau belajar, kami ingin mendapatkan dari firman-Mu kebenaran-kebenaran yang indah. Hari ini kami berfokus kepada topik astronomi, kiranya Engkau yang sertai Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, ya saya akan coba melakukan ini ya. Saya akan coba melakukan slideshow. Oke, dan oke ya. Baik, jadi semua bisa lihat ya, moga-moga tidak ada kendala di sini. Dan kita ingin belajar tentang astronomi. Ya, astronomi. Nah, astronomi sendiri dari dua kata ya, aster dan nomos ya. Uh, dan aster itu bintang. Maka saya kasih tema bintang laut di sini ya. Tapi bintang laut ini tentunya beda ya dari bintang yang di angkasa. Aster bintang dan nomos adalah hukum sebenarnya. Nah, ini menarik juga karena kebanyakan ilmu itu pakai logi ya. Jadi contohnya biologi ya, ilmu tentang makhluk hidup ya, bios. Zoologi itu adalah cabangnya. Zoo ya, hidup juga sebenarnya, tapi lebih ke arah binatang. Kalau gitu zoologi tentang binatang, geologi tentang bumi lain sebagainya. Jadi kebanyakan ilmu itu pakai logi ujungnya. Tapi kenapa astronomi pakai nomi ya, pakai nomi, nomos, karena yang loginya sudah dipakai gitu, mengacu kepada hal lain lagi yaitu astrologi. Nah, kita harus membedakan antara keduanya gitu ya. Astronomi ini adalah ilmu yang uh, legitimate ya, ilmu yang benar-benar yang saintifik lah, boleh kita bilang ilmiah, didasarkan kepada prinsip-prinsip ilmiah yaitu pengamatan, eksperimen, observasi, hipotesis ya, metode ilmiah intinya. Sedangkan astrologi ini beda lagi ya. Jadi astrologi sudah duluan memakai loginya, makanya yang ilmunya akhirnya namanya astronomi gitu. Karena astrologi mengacu kepada pembelajaran tentang bintang-bintang juga, tapi bukan dengan cara yang ilmiah, melainkan suatu keyakinan bahwa bintang-bintang atau intinya langit lah ya, itu mengendalikan kehidupan dan nasib manusia gitu ya.
Jadi astrologi ada sering hubungannya dengan misalnya Anda lahir di bawah bintang apa, maka nasib Anda akan seperti apa. Ya, dan hal-hal seperti itu. Jadi hubungan dengan horoskop dan lain sebagainya. Yang tentu kita pahami sebagai orang Kristen juga bukanlah sesuatu yang ilmiah, ya, dan apalagi alkitabiah, tentu tidak alkitabiah juga. Ya. Oke, tapi kita belajar astronomi ya, bukan astrologi. Dan astronomi adalah cabang ilmu yang sebenarnya sangat sangat kita bilang sangat indah gitu ya. Dan saya yakin bagi banyak orang pembelajaran akan alam semesta, akan bintang-bintang dan lain sebagainya itu sangat menarik sebenarnya. Apalagi kalau kita diperlihatkan ya kepada gambar-gambar yang menarik ya, seperti ini ya. Nah, ini saya dapatkan dari internet, dari website mana begitu kan, dimana kita melihat ada ini semacam nebula di sini, dan hal-hal ini bisa dilihat melalui teleskop ya, dan diambil gambarnya. Dan ini tentu sangat menarik ya bagi orang Kristen. Namun ada permasalahan ya, yaitu permasalahannya adalah bahwa bidang astronomi itu didominasi ya, dan banyak didominasi oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan gitu ya. Sehingga astronomi itu sering dipakai untuk mengedepankan ide-ide yang bertentangan dengan Alkitab. Contohnya di gambar ini saja, kalau kita lihat, ini sekali lagi saya tarik dari internet lah intinya. Dan apa captionnya di bawahnya? Anda lihat di sini ya. Star formation in RCW49. Oke, ini gambar dari NASA, diambil oleh NASA melalui teleskop ini ya, luar angkasa Spitzer. Tapi dikasih caption atau penjelasan di sini, star formation. Jadi dikatakan mereka sedang melihat terbentuknya bintang, gitu, terbentuknya bintang di area yang mereka kasih kode RCW49. Gitu. Jadi nebula-nebula ini dianggap sebagai tempat lahirnya bintang. Gitu. Karena mereka tapi kalau kita lihat di sini, maksudnya tidak ada dari gambarnya saja kita tidak bisa menyimpulkan bahwa memang bintang begitu cara lahirnya, begitu kan? Tidak ada gambaran seperti itu, dan ini tentu bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan, ya, di mana di dalam Kejadian pasal 1 dengan sangat jelas Tuhan berkata bahwa Dia menciptakan matahari, bulan, kemudian bintang-bintang pada hari yang keempat. Gitu. Oke, jadi bintang-bintang bukan terbentuk melalui miliaran tahun dan lain sebagainya. Oke, tapi kita melihat ada keindahan yang besar, tapi juga ada potensi untuk dipakai untuk ya menyatakan hal-hal yang tentunya salah sebenarnya. Ya. Oke, ini sedikit lebih close up lagi ya, untuk memperlihatkan ya keindahan ya dari gambar-gambar luar angkasa di sini. Oke, ya. Ini sedikit lebih dekat lagi ke kita. Ini gambar deret-deret planet-planet di tata surya kita. Nah, justru kita berkata bahwa langit itu indah, itu tidak perlu mengherankan bagi orang Kristen. Ya, karena di dalam Mazmur sudah dikatakan, Mazmur 8 di sini ayat 4 sampai 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, ya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya, manusia sudah terpukau oleh langit, oleh bintang-bintang, bulan dan sebagainya sejak dulu.
Ya, Mazmur 8 ditulis oleh Daud. Dan respon yang alkitabiah terhadap keindahan dari alam semesta ini adalah memuji Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud pemazmur di sini. Apa yang dia lihat membuat dia memuji Tuhan, ya, dan memuji kasih Tuhan, bahwa sekalipun ada langit yang begitu hebat yang Tuhan ciptakan, ya, namun perhatian Tuhan tertuju kepada manusia justru. Ya, jadi mengaminkan kasih Tuhan yang luar biasa. Gitu. Ya, Oke, ini tadi sudah kita bilang. Ini adalah salah satu bidang yang banyak dikuasai evolusionis. Ya. Berbicara mengenai matahari, bintang, planet, bulan, galaksi, mereka selalu mengacu kepada konsep evolusionis. Dan tidak seharusnya demikian. Mazmur, sekali lagi kita kutip salah satu Mazmur, pasal 19 ayat 1, juga Mazmur yang ditulis oleh Daud di sini. Berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah. Ya, jadi ini yang mestinya kita pahami, bahwa langit itu, ya, justru adalah bukti keberadaan Allah. Langit justru menyiarkan kebesaran Dia, menyiarkan kemuliaannya, dan akan kita selidiki dalam kelas ini bagaimana langit dan bintang-bintang menyatakan kemuliaan Allah. Oke. Nah, pertama saya akan ajak kita secara sangat basic sekali mempelajari istilah-istilah dalam astronomi. Ya, ini tentu sangat basic ya, mestinya saya rasa di SMP apalagi SMA kita sudah belajar, tapi ini sedikit refreshing saja. Ya. Misalnya salah satu yang tentu menjadi objek pembelajaran dalam astronomi adalah bintang. Ini ya, bintang. Jadi apa itu bintang? Apa definisi bintang? Nah, bintang adalah benda berukuran besar di luar angkasa yang mengeluarkan cahaya dan panas dalam jumlah besar. Ya. Jadi ya, suatu benda, tanya sini ya, yang di luar angkasa tentunya, bukan di bumi, ya, yang mengeluarkan cahaya dan panas dalam jumlah besar. Nah, perhatikan kalau misalnya kita melihat definisi ini, maka salah satu yang masuk dalam definisi ini adalah matahari sebenarnya. Ya. Karena matahari adalah benda berukuran besar, ya, mengeluarkan cahaya dan panas dalam jumlah besar juga. Dan ternyata benar bahwa matahari adalah suatu bintang sebenarnya. Cuman matahari adalah bintang yang sangat spesial, karena matahari adalah bintang yang paling dekat dengan kita. Ya, oleh karena itu kita sering tidak menganggap matahari sebagai bintang lagi. Padahal matahari memang adalah suatu bintang sebenarnya. Nah, dan kadang-kadang agak sedikit counterintuitif juga, ya, karena bintang-bintang yang kita lihat di malam hari tidak terlihat besar, melainkan mereka terlihat kecil, ya, kerlap-kerlip di angkasa, ya. Bahkan ada lagu yang populer kan, apa, bintang kecil di langit yang apa itu, saya nggak tahu lah. Langit yang apa ya, langit yang hitam ya, ya, bintang kecil. Jadi bintang disebut kecil gitu, memang karena dari sudut pandang kita di bumi ini dia kecil. Ya, namun dia kecil karena dia sangat-sangat jauh, ya. Dan melalui matematika, melalui teleskop, dan banyak lagi teknik-teknik lainnya, kita tahu bahwa bintang itu besar, ya, besar. Ya. Bahkan bintang itu ada yang sangat besar, ada yang jauh-jauh lebih besar dari matahari. Ada. Ya. Dan yang lebih kecil dari matahari juga ada. Matahari kita sering dianggap sebagai bintang yang menengah, ya, baik dari segi panasnya, dari segi ukurannya, dan sebagainya. Oke, itu mengenai bintang. Nanti kita akan masuk lebih jauh lagi, ya. Oke, jadi ini yang tadi sudah kita singgung.
uh, matahari bintang terdekat dari bumi, ya. Dan matahari bersama dengan bulan sebenarnya disebut sebagai benda-benda penerang dalam Alkitab. Jadi di Kejadian pasal 1, Tuhan pada hari yang keempat menciptakan benda-benda penerang untuk menguasai hari dan menguasai malam. Jadi matahari menguasai pagi dan menguasai malam, dan bintang mengeluarkan cahaya dan energi yang luar biasa besar, ya. Dan bahkan kita bisa berkata bahwa salah satu boleh dibilang sumber energi bumi yang paling penting adalah matahari, ya. Matahari. Jadi Tuhan taruh matahari sebagai benda penerang. Nah, ingat, terang adalah suatu bentuk energi, gitu ya. Terang adalah suatu bentuk energi, kita sudah bahas itu waktu kita lihat energi, ya. Jadi Tuhan menciptakan matahari untuk memberikan energi kepada bumi sebenarnya, ya. Dan itu benar sekali, ya, karena tanpa matahari manusia tidak akan bisa hidup, ya. Tanpa matahari tumbuhan tidak bisa hidup, ya, karena tumbuhan memerlukan matahari untuk melakukan fotosintesis. Yang kita sudah bahas itu bahwa daun adalah solar cell, ya, sel solar, ya. Jadi hari ini kan ada panel surya, panel solar, karena manusia ingin mencoba merancang sesuatu yang kalau kena matahari dia menimbulkan listrik, ya. Jadi mengkonversi energi matahari, energi terang sebenarnya, untuk menjadi energi listrik. Tapi konversi yang manusia bisa lakukan masih jauh lebih tidak seefisien konversi yang dilakukan oleh panel surya buatan Tuhan, yaitu di apa namanya, daun-daun itu, daun-daun, ya, dimana, tapi dia tidak konversi ke listrik, ya. Daun-daun ini konversi ke energi kimia, gitu, energi kimia, tapi daun-daun ini dimakan oleh binatang. Nah, dari satu energi kimia berubah menjadi energi kimia lain di dalam daging binatang, ya, lalu binatang maupun tumbuhan dimakan oleh manusia. Jadi akhirnya manusia mendapat kekuatan. Jadi intinya matahari sangat penting, ya, bagi kehidupan. Dia mengeluarkan cahaya dan panas dalam jumlah yang besar. Itu adalah bintang. Matahari adalah sejenis bintang sebenarnya. Oke. Ya, tentu ini contohnya bintang-bintang, ya. Dan sekali lagi, kalau kita lihat dengan mata telanjang, bintang-bintang itu hanya titik-titik saja, ya. Tetapi kalau kita lihat dengan teleskop, maka kita mulai akan melihat, oh, ternyata ini, ya, nah, seperti di gambar ini, ya, ada yang terang sekali, ya, ada yang, dan ukuran mereka mulai lumayan bervariasi gitu kalau kita mulai lihat dengan teleskop, ya. Jadi ini merefleksikan juga jarak mereka yang berbeda satu dengan yang lain, ya. Jarak mereka berbeda, dan ada yang lebih dekat, ada yang lebih jauh, ukuran mereka berbeda juga, gitu. Oke, dan ini adalah salah satu gambar yang didapat dari teleskop juga. Itu dari akan suatu bintang, ya. Jadi kita mulai melihat, oh, jadi mirip kayak matahari juga, mirip matahari yang tapi yang jauh sekali gitu, ya. Memang benar, gitu, ya. Jadi ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke istilah lain, ya. Ada istilah galaksi. Apa itu galaksi? Ya, galaksi adalah suatu kumpulan besar bintang-bintang, gas antar bintang, dan debu yang memutari suatu pusat gravitasi bersama, ya. Jadi banyak bintang ini tergabung di dalam satu galaksi, gitu, ya, satu galaksi. Jadi galaksi adalah kumpulan besar bintang, kumpulan besar itu miliaran bintang, bisa membentuk satu galaksi, gitu. Dan tentu ada gas antar bintang, ya, dan kalau misalnya ada planet-planet yang mengelilingi bintang itu, ya, termasuk planet-planetnya di situ, ya. Pokoknya
semua sistem bintang dan debu-debu luar angkasa, gitu ya, yang memutari suatu pusat gravitasi bersama. Ya, jadi di galaksi ini, ya rupanya ada inti galaksi yang diputari oleh bintang-bintang ini. Gitu. Oke, nah tadi kita bilang bahwa matahari kita adalah sejenis bintang, ya. Dan matahari, ya, sebenarnya nama dari bintang kita ini adalah Sol kalau dari bahasa Inggris, ya. Nah kalau di bahasa Indonesia kita pakai istilah matahari memang, ya. Tapi kalau di bahasa Inggris bintang kita namanya Sol, ya, makanya sistemnya disebut solar, ya, solar, ya, bintangnya Sol, gitu kan, yang berkaitan dengan bintang itu solar. Dan bintang kita yaitu Sol atau matahari ini, ya, tentunya juga merupakan bagian dari suatu galaksi, ya. Dan galaksi kita ini kalau dalam bahasa Inggris disebut Milky Way. Milky Way, ya. Milky Way secara literal itu artinya jalan yang seperti susu begitu, jalan susu. Milky Way, ya. Jadi itu merefleksikan waktu awal-awal, ya. Jadi kelihatan, ya, bintang-bintang yang ada di galaksi kita itu terlihat seperti kayak ini, kayak katanya sih kayak ini, ya, kayak jalur, kayak aliran susu begitu. Ya saya sendiri juga belum pernah lihat sih. Tapi katanya seperti itu. Di bahasa Indonesia galaksi kita disebut galaksi Bima Sakti. Nah ini saya nggak tahu dari mana ini namanya. Bima itu siapa? Mungkin salah satu tokoh ini, ya, dalam legenda Indonesia atau apa gitu, ya. Tapi dikasih nama Bima Sakti di sini. Oke, dan matahari kita merupakan salah satu bintang dalam galaksi ini, ya. Dan diperkirakan bahwa galaksi kita, ya, galaksi Milky Way atau Bima Sakti ini memiliki 300 miliar bintang. Ini adalah angka yang sangat-sangat fantastis, ya. Sangat-sangat luar biasa, karena bahkan jumlah manusia yang pernah ada saja tidak sampai sebanyak itu, ya. Jumlah manusia sekarang ini kan 8 miliar katanya, ya, itu yang terakhir, ya, tahun 2024 kira-kira 8 miliar. Dan kalau kita gabung dari awal dari Adam dan Hawa sampai sekarang, jumlah manusia ya mungkin, ya katakanlah kita double saja lah misalnya, ya, 16 miliar atau apa, ya, itu pun masih jauh sekali dari 300 miliar gitu. Jadi jumlah bintang melebihi jumlah manusia, bahkan itu di dalam satu galaksi. Dan kita akan kaget kalau nanti kita melihat ada berapa jumlah galaksi yang ada. Ya. Ya, dan ini adalah gambar ini, ya, galaksi kita. Nah, tentu gambar galaksi ini bukan ini, ya, ini hasil ini, ya, apa, proyeksi atau rekayasa komputer kira-kira galaksi kita seperti ini. Tentu tidak pernah ada orang yang kirim foto galaksi kita seperti ini, karena kalau mau kirim foto seperti ini tentu harus dari luar galaksi, ya. Dan belum ada orang yang keluar galaksi gitu. Tapi kita ada melihat galaksi-galaksi lain gitu, ya. Jadi dari galaksi kita, dari bumi sini kita bisa lihat galaksi-galaksi lain. Galaksi lain seperti apa? Lalu kita bisa proyeksikan kira-kira galaksi kita seperti apa. Ya. Jadi ini galaksi kita, dan galaksi ada beberapa jenis, nanti kita akan lihat. Galaksi yang kita galaksi kita ini, galaksi Milky Way ini disebut galaksi spiral. Ya, galaksi spiral. Dan galaksi spiral, kenapa spiral? Jadi kayak ada tangan-tangan spiralnya, ya. Dan kenapa dia menjadi spiral seperti ini? Itu adalah karena adanya perbedaan kecepatan revolusi, ya, antara bintang-bintang yang makin dekat ke intinya dengan yang ada di samping-samping sini gitu, ya.
di mana revolusi bintang-bintang yang lebih dekat dengan inti itu lebih cepat gitu ya, sehingga dia udah muter, yang luar agak ketinggalan, nge-lag gitu ya, sehingga akhirnya menjadi semacam spiral gitu. Kelihatan seperti spiral ya. Dan posisi kita itu sebenarnya ada di agak luar ya, di salah satu lengan dari spiral ini dan ya, salah satu lengan dari spiral, sehingga ya kita ada di, boleh dibilang di pinggiran dari galaksi kita. Nah, ada galaksi-galaksi jenis lain, contohnya yang di samping sini ada galaksi yang ultra compact ya, jadi relatif lebih kecil, tapi jumlah bintang tetap banyak juga ya, miliaran juga mungkin ya. Dan tapi tidak seperti galaksi spiral. Jadi ada galaksi-galaksi yang seperti ini. Oke, jadi ini foto-foto dari, ini foto beneran ini ya. Kalau yang tadi itu bukan foto beneran, itu cuman proyeksi. Kalau ini sepertinya foto beneran dari galaksi, suatu galaksi lain gitu ya, yang kita bisa lihat ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini benar-benar dari teleskop ini ya. Agak-agak blurry ya. Dan galaksi dikasih nama ya, galaksi kita kan Milky Way. Nah, galaksi yang paling dekat dengan galaksi kita itu dikasih nama galaksi Andromeda ya. Galaksi Andromeda itu galaksi paling dekat dengan kita. Sedangkan bintang lain yang paling dekat dengan kita selain matahari, tentu bintang yang paling dekat dengan bumi pasti matahari ya, atau Sol namanya. Tapi bintang lain yang selain matahari yang paling dekat dengan kita itu namanya Alpha Centauri ya, Alpha Centauri. Nah, ada banyak bintang dikasih nama, banyak galaksi dikasih nama juga. Tapi lama-kelamaan, karena akhirnya ditemukan begitu banyak, contohnya tadi di galaksi kita saja itu ada 300 miliar bintang, itu nggak mungkin semua kita kasih nama gitu ya. Habis namanya nanti gitu kan. Sehingga akhirnya banyak mereka dikasih kode saja ya, seperti ini, galaksi-galaksi ini dikasih kode ya. Ini galaksi M100, galaksi M109 ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau galaksi yang mungkin ada nilai sejarahnya, seperti pertama ditemukan atau paling dekat dengan kita atau lain sebagainya, itu biasanya ada namanya, ada nama yang spesifik gitu, bukan cuma kode saja ya. Oke, ini adalah gambaran lain ya. Ya, dan ini ada tipe-tipe galaksi, kita lihat di sini ya. Ada galaksi, ada tiga tipe utama sebenarnya. Yaitu galaksi yang elips ya. Jadi elips itu ya kayak pokoknya satu gumpal saja ya. Satu gumpal. Contohnya ini ada yang dikasih kode, ini galaksi ESO 325G004 ya. Saya nggak ngerti juga ini ya nomenklaturnya. Mungkin kalau Anda masuk ke astronomi pasti Anda belajar masalah-masalah ini. Kemudian tipe kedua adalah galaksi spiral. Nah, ini yang tadi seperti galaksi Milky Way kita ya. Tentu tidak ada foto Milky Way dari luar ya, sekali lagi, karena kita ada di dalam Milky Way gitu kan. Jadi nggak mungkin kita keluar lalu foto. Tapi kita bisa melihat galaksi-galaksi lain ya, contohnya M101 di sini ya. Nah, sepertinya kalau galaksi yang spiral dia kasihnya M ya, ini ya kodenya. Lalu ada galaksi yang disebut galaksi irregular, jadi tidak ada bentuk yang jelas gitu ya. Contohnya ini NGC 1569. Oke, jadi ini semua hal-hal yang indah di sini, dan ya kalau kita bisa melihat ini melalui teleskop dan lain sebagainya, seharusnya reaksi kita adalah memuji Tuhan ya, bahwa Tuhan menciptakan alam semesta yang begitu misterius, begitu besar, begitu agung, begitu indah ya.
begitu penuh dengan variasi. Jadi seharusnya kita memuji Tuhan atas semua ini. Oke. Nah, tadi kita sudah dari bintang. Lalu kalau banyak bintang bisa membentuk satu galaksi. Lalu kalau ada banyak galaksi gimana? Nah, ada banyak galaksi ya. Kalau kumpulan galaksi-galaksi yang dekat satu sama lain, itu disebut satu cluster. Cluster itu rupanya bukan cuma perumahan, saudara ya. Ya, perumahan juga bisa disebut cluster. Tapi rupanya galaksi-galaksi yang dekat satu sama lain juga disebut cluster. Di sini kasih nama cluster. Nah, galaksi kita, galaksi Bima Sakti ya, atau Milky Way tadi, itu kita klasifikasikan ya, bagian dari suatu cluster yang disebut local group atau grup lokal. Saya rasa yang kasih nama ini udah kurang berimajinasi ya. Kalau nama galaksi kita kan lumayan berimajinasi ya, Milky Way atau Bima Sakti. Tapi kok yang kasih nama klasternya kayak kehabisan ide gitu. Udah kasih nama grup lokal aja gitu. Kayak kurang greget gimana gitu ya. Tapi ya itulah. Kira klasternya disebut cluster lokal group. Yang katanya terdiri dari sekitar 20-an galaksi ya. Tapi konsep cluster ini saya rasa tidak sejelas konsep galaksi ya, karena kalau konsep galaksi itu kan jelas ada pusat gravitasi bersama. Cluster ini nggak begitu jelas, jadi kayak pokoknya dianggap berdekatan satu dengan yang lain aja bisa dianggap satu cluster ya. Padahal berdekatannya galaksi-galaksi ini bisa jadi kebetulan atau bisa jadi ya pokoknya random aja gitu sebenarnya. Tapi tidak cukup sampai sana, ada super cluster ya, gabungan dari cluster-cluster. Jadi kita sudah mulai melihat ini skalanya mulai luar biasa ini. Skalanya luar biasa ya. Bintang saja sudah sangat besar, jauh lebih besar dari planet. Dan galaksi itu jauh lebih besar dari bintang. Ya, miliaran bintang bikin galaksi. Galaksi-galaksi bisa bikin cluster, cluster-cluster bisa bikin super cluster. Jadi kita mulai mendapatkan sedikit insight begitu ya, bahwa wah, ternyata alam semesta kita begitu besar. Ya, begitu besar. Nah, dari yang besar ini coba kita turun lagi, masuk ke yang namanya tata surya kita. Ya, tata surya. Tata surya tersebut solar system. Sistem ini ya, sistem dari bintang kita, Sol namanya. Ya, solar system kita. Nah, tapi kalau misalnya bintang lain kita nggak bisa sebut solar system sebenarnya, karena bintang itu bukan sol lagi ya. Kita bisa sebut star system atau sistem bintang ya. Tapi solar tata surya ini adalah suatu sistem dengan satu atau lebih bintang, kebanyakan satu ya, tapi kadang-kadang ada yang dia bintang biner, jadi bintangnya dua sebenarnya, saling keliling. Satu atau lebih bintang sebagai pusatnya, yang dikelilingi oleh planet, satelit atau benda-benda lain. Ya, jadi seperti di tata surya kita, matahari kita dikelilingi oleh 8 planet yang disebut planet. Dan ada banyak yang lain lagi. Banyak asteroid, banyak komet dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini contoh ya. Ini cluster, tadi kita bicara cluster ya. Cluster yang disebut Fornax ya. Fornax Galaxy Cluster. Jadi dalam cluster ini ada beberapa galaksi, bisa kita lihat. NGC 1365, NGC ini. Jadi ini berdekatan, dianggap satu cluster. Ya, semua ini. Ya, dan kita bisa melihat ya. Jadi galaksi-galaksi ini kelihatan seperti NGC 1365 ini apa ini ya? Apakah kita bisa kategorikan spiral? Bisa jadi ya, atau irregular ya. Tapi sebagaimana bisa kita lihat di sini, jadi galaksi-galaksi ini ada yang terlihat
potongannya seperti dari kelihatan seperti ini ya. Jadi kalau galaksi spiral itu kan bisa kelihatan dari sampingnya atau bisa terlihat begininya gitu. Nah, ya. Bisa terlihat begininya atau terlihat begininya. Jadi ya tergantung bagaimana galaksi tersebut menghadap kepada kita gitu. Oke, tadi kita bicara mengenai tata surya. Ini tata surya kita ya. Ini tidak sesuai skala ya tentunya. Karena kalau mau sesuai skala nggak muat, ini screennya nggak muat. Dan dulu ya waktu saya masih mungkin sekolah ya, masih SD, SMP dan lain sebagainya, sering dikatakan kita punya 9 bintang, 9 planet, 9 planet. Karena Pluto waktu itu masih dianggap planet, ya, tapi sekarang Pluto sudah tidak dianggap planet lagi. Ya. Sehingga yang dianggap planet ada 8 di sini. Ya. 4 disebut planet dalam, ya 4 disebut planet luar. Dan yang membagi adalah suatu sabuk asteroid, disebut asteroid belt di sini. Jadi sabuk asteroid ini antara Mars dengan Jupiter. Jadi di sini, nah tapi 4 yang dalam sesuai dengan urutan adalah Merkurius, Venus, Bumi dan Mars. Sini, ya. Bumi dan Mars. Oke, jadi ini 4 planet dalam. Dan planet-planet dalam ini semuanya bersifat terestrial. Apa itu terestrial? Terestrial maksudnya padat, ya padat. Jadi kayak Bumi padat ya, padat, ada Mars, Venus, Merkuri semuanya padat. Sedangkan 4 planet luar semuanya bisa dianggap planet gas. Planet gas, jadi ya dia terdiri dari gas saja sebenarnya. Nah, diperdebatkan apakah di bawah gasnya itu intinya nanti akan ada yang padat juga. Ya diperkirakan ada sih, pasti ada padatnya ya. Tapi dia adalah gas, gitu, gas. Ya, sebelah luarnya gas semua ya. Jadi planet-planet gas ini itu disebut giant gas planet karena rata-rata mereka besar. Ya. Mereka besar dibandingkan dengan planet-planet yang dalam. Ya. Dan yang paling besar, planet paling besar di tata surya kita adalah Jupiter. Ya. Nah, Anda bisa perhatikan bahwa nama mereka yang dalam bahasa Inggris minimal itu diambil dari nama dewa-dewi Romawi. Sini ya. Dan Jupiter kebetulan adalah Zeus ya. Kalau di Yunaninya Zeus, di Romawinya Jupiter. Dan dia dianggap sebagai raja para dewa. Makanya planet paling besar kasih nama dia. Dan semua yang lain ya. Merkurius adalah salah satu dewanya. Kalau di Yunaninya Hermes ya, dia adalah dianggap sebagai dewa yang larinya paling cepat ya, karena dia adalah pembawa pesan para dewa. Gitu. Ya, tentu ini semua hokus pokus ya, artinya mitologi Yunani ini tentu jauh dari kebenaran ya, tapi ya kadang-kadang menarik juga mendengar cerita-cerita mereka karena mereka menciptakan dewa-dewi yang sesuai dengan gambar manusia, kayak saya bilang tadi kan. Dewa-dewi yang tergila-gila akan seks, dewa-dewi yang pesta pora, dewa-dewi yang bahkan bisa mati juga ya, dan macam-macam lah yang lain. Dan Merkurius ini atau Hermes ini cocok juga, dia sebagai planet yang paling dekat dengan matahari. Dia revolusinya paling kenceng. Jadi 1 tahun di Merkurius itu cuma berapa hari gitu, saya lupa persisnya. Tapi kalau kita kan 1 tahun itu kan 1 kali bumi mengelilingi matahari ya, itu sekitar 365 seperempat hari ya. Tapi kalau Merkurius dia mengelilingi matahari jauh-jauh lebih cepat, hanya berapa, kalau saya nggak salah hanya berapa puluh hari gitu ya, karena dia paling dekat dengan matahari memang ya. Jadi dia yang larinya paling kenceng lah istilahnya. Venus tentu ya. Bumi itu Gaia, nama ini ya, untuk nama apanya, nama dewinya yang dikaitkan dengan bumi itu Gaia, karena
di dalam bahasa Yunani bumi itu adalah ge, ya, ya ge. Kata bumi adalah ge, dari itu dari Gaia. Mars adalah dewa perang atau Ares dalam bahasa dalam versi Yunaninya. Jadi rupanya versi Yunani dengan versi Romawi itu sama persis, cuma beda nama saja. Ya. Saturnus adalah yang paling terkenal dengan cincinnya. Salah satu yang paling indah. Ada Uranus dan yang paling jauh adalah Neptunus. Ya. Nah, tadi kita sempat singgung Pluto. Dulu Pluto dianggap paling jauh, tapi Pluto sudah diturunkan statusnya, tidak lagi dianggap planet, ya. Tapi dianggap dwarf planet atau planet kurcaci. Kenapa demikian? Karena belakangan ditemukan yang lain yang lebih besar dari Pluto, tapi tidak dianggap planet juga, seperti Makemake. Di sini ya, Makemake ini suatu dwarf planet juga. Kemudian ada Eris, ya. Ya, dan macam-macam, ya. Oke, ini tata surya, dan tiap-tiap planet ini kadang-kadang ada yang punya bulannya lagi, punya satelitnya lagi mengelilingi dia. Seperti bumi, kita ada 1 bulan. Mars ada 2 bulan, 2 bulannya Mars yang mengelilingi dia, Deimos dan Phobos, ya. Jupiter dan Saturnus punya banyak bulan, banyak, ya. Jadi ini semua sangat indah sebenarnya. Oke, kemudian ada yang namanya komet, nanti kita akan lihat. Ya. Oke, ini agak sedikit nih ya, salah nih ya. Oke, coba kita lihat planet sekarang. Tadi kita bicara planet. Planet lebih kecil dari bintang dan mengelilingi bintang. Ya. Contoh paling dekat adalah bumi. Ya, bumi kita termasuk satu planet. Ya. Nah, kata planet sebenarnya berasal dari kata Yunani planao. Nah, kata planao ini sering muncul dalam Alkitab, tapi bukan dalam pengertian planet, ya. Karena kata planao itu arti sesungguhnya adalah pengembara atau mengembara, ya. Dan mengembara atau pengembara. Dan akhirnya kadang-kadang kalau di Alkitab sering dipakai dalam pengertian orang yang tersesat, gitu ya. Jadi tersesat itu justru kayak mengembara. Jadi seseorang mestinya kan mantap ya di suatu ini posisi mantap dalam kebenaran gitu. Tapi kalau dia keluar, dia mengembara dari situ, ya dia tersesat gitu. Nah, menariknya kenapa planet ini pertama dianggap planet, ya. Ingat bahwa kalau dengan mata telanjang manusia bisa melihat planet-planet ini, tapi kelihatan seperti bintang, ya, dengan mata telanjang. Jadi kayak titik cahaya gitu. Bahkan ada yang disebut sebagai bintang fajar atau bintang timur. Itu sebenarnya adalah bintang paling terang, ya, kalau terutama fajar atau pagi hari kelihatan. Itu sebenarnya adalah planet Venus sebenarnya. Jadi dengan teleskop kita tahu itu planet sebenarnya. Tapi kalau dengan mata telanjang mirip kayak bintang. Gitu. Cuman kenapa disebut planet akhirnya? Karena para orang-orang zaman dulu, ya, dan mereka belum ada teleskop waktu itu, mereka melihat bintang-bintang yang ini, yang sebenarnya planet, tapi mirip bintang gitu, dengan mata telanjang mirip bintang. Ini peredarannya beda dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain, ya. Karena semua bintang yang lain itu kan jauh sekali, ya, jauh sekali, dan bumi kita berputar. Tapi kalau dilihat dari bawah kan seolah-olah langit yang berputar, gitu kan? Nah, karena bumi kita berotasi, tapi kalau kita pernah nggak Anda? Nah, saya dulu pernah coba ya, saya baring-baring, apalagi waktu di RBC, saya jadi teringat. Ya mungkin kalau mahasiswa sekarang udah nggak tahu lagi, karena RBC sekarang sudah lumayan modern, listrik udah masuk ya segala macam. Saya ingat dulu RBC waktu pertama dimulai, itu nggak ada listrik ya. Dan ya tentu susah, gitu. Tapi ada satu keuntungannya kalau nggak ada listrik, yaitu kalau malam hari itu bintangnya cantik sekali, ya. Karena daerah situ nggak ada listrik, ya, bintangnya full keluar, gitu ya. Dan saya pernah coba baring-baring gitu kan di rumput, ya. Saya liatin di situ, dan memang kalau kita baring di lantai atau di tanah malam-malam kita liatin itu kayak langitnya itu kayak
kayak berputar gitu langitnya. Jadi bintang-bintang yang jauh-jauh itu semua kayak bergeser gitu, kayak slideshow gitu ya, yang pelan gitu ya. Nah, tetapi planet-planet yang dikira bintang itu oleh orang-orang zaman dulu karena mirip dengan bintang, cuma dia lebih terang. Makanya disebut bintang timur atau bintang fajar karena itu adalah bintang paling terang. Sebenarnya itu Venus. Dan dia itu pergerakannya beda gitu, dimana jadi ada bintang-bintang yang jauh sekali itu kayak background, pergerakannya jelas gitu kan. Pokoknya tiap malam dia muter gitu, seolah-olah muterin bumi, padahal kan bumi yang berputar. Jadi, nah sementara yang kayak si Venus ini, dia kayak bintang yang nggak ngikutin pergerakan semua bintang yang lain gitu. Dia kayak jalan sendiri gitu. Jadi dia punya jalur dia sendiri. Makanya akhirnya bintang-bintang yang seperti itu disebut oleh orang zaman dulu, orang Yunani zaman dulu, ini bintang yang mengembara. Gitu. Nah ini asal usul kenapa akhirnya disebut planet. Ya, dari kata planao di sini artinya mengembara atau tersesat. Gitu. Ya, jadi belakangan akhirnya dengan teleskop dan sebagainya manusia tahu bahwa bintang-bintang yang sangat jauh itu yang jadi background itu sama sekali berbeda dari bintang yang kelihatannya kayak mengembara ini ya. Tapi akhirnya mereka disebut planet. Oke, nah pada tahun 2006 International Astronomical Union membuat kategori planet sebagai berikut. Planet itu harus mengorbit matahari, harus cukup besar sehingga berbentuk bulat oleh karena gravitasinya. Ya, jadi agak-agak bulat gitu, memang semua planet bulat walaupun tidak bulat sempurna. Dapat membebaskan daerah sekelilingnya dari objek-objek lain. Ya, nah, dari 3 klasifikasi ini, yang nomor 3 gagal dipenuhi oleh Pluto. Ya, jadi dia tidak mampu membebaskan daerah sekelilingnya dari objek-objek lain. Jadi masih penuh dengan ini ya, sampah-sampah ini atau mungkin asteroid atau apa dan sebagainya sekitar Pluto di situ ya. Dan berdasarkan itu Pluto diklasifikasikan ulang sebagai dwarf planet atau planet apa ini, kurcaci ya gitu ya. Oke, istilah lain satelit ya. Satelit adalah sesuatu yang mengelilingi benda lain. Biasanya dimaksud adalah mengelilingi sebuah planet. Ya, contohnya bulan. Ya, bulan mengelilingi bumi, maka bulan adalah satelitnya bumi. Nah, sebenarnya kita juga bisa bilang bumi adalah satelitnya matahari, boleh juga. Ya. Karena bumi mengelilingi matahari. Ya, atau Venus adalah satelit matahari, boleh. Tapi jarang kita pakai seperti itu. Kalau kita sudah ngomong satelit, biasanya yang kita maksud mengelilingi suatu planet biasanya. Walaupun secara teknis boleh aja sih. Pokoknya apapun yang mengelilingi benda lain adalah satelit dari benda itu, gitu ya. Nah, untuk bumi sendiri, satelit itu bisa alami atau buatan ya. Satelit yang alami itu adalah bulan. Nah, satelit buatan, nah itu banyak ya, yang akhirnya manusia luncurkan. Tapi tentu kecil-kecil semuanya ya, tidak ada yang sebesar bulan, bahkan 1/1000-nya saja tidak. Dan satelit-satelit buatan ini bisa untuk komunikasi ya, untuk tujuan espionase, kalau untuk militer dan sebagainya ya. Tapi GPS yang kita pakai di handphone kita, kalau kita Google Map lain sebagainya ya, itu semua mengandalkan satelit ya. Dan termasuk juga ya ada internet sekarang kan, ada Starlink ya kalau di RBC sekarang ada Starlink ya dan sebagainya, itu juga adalah menggunakan satelit. Oke, kemudian nebula. Nah, nebula ini apa? Nebula adalah kumpulan gas ya, biasanya hidrogen, helium, mungkin ada gas-gas terionisasi lainnya, dan debu-debu kosmik di ruang angkasa antar bintang ya, jadi nebula. Dan nebula dalam teori evolusi ya sering dianggap sebagai tempat lahirnya bintang ya, walaupun tidak ada bukti apapun tentang itu. Ini hanya suatu teori saja gitu.
ya. Oke, jadi kembali beberapa gambar kita lihat sini. Satelit contohnya. Ini satelit alami, ini bumi, ini ada bulan, ya. Planet bisa dianggap satelitnya matahari kalau mau. Nah, Saturnus ya, itu memiliki banyak ini ya, banyak sekali bulan, ini banyak satelit ya. Nah, salah satu yang paling besar adalah Europa. Tapi ada satu yang lebih besar kalau saya nggak salah, namanya Titan. Dia Titan ya. Ada itu bulan-bulan terbesar kalau nggak salah di tata surya kita. Ya, jadi ini Saturnus ya. Nah, ini ada gambar yang sebelah sini adalah gambar satelit buatan artifisial ya, untuk kepentingan manusia punya. Ini gambar-gambar nebula. Ya, jadi gas-gas dan debu-debu antar bintang di sini ya. Sering membuat gambar-gambar yang indah. Oke. Nah, selanjutnya kita bertanya seberapa luas ruang angkasa kita. Oke, tapi sebelum masuk lebih lanjut, saya akan istirahat sebentar karena mungkin ada yang perlu ini ya, minum atau saya sendiri perlu minum sepertinya. Jadi kita break sebentar, saya pause recording. Rekaman kita nyalakan lagi. Dan berapa luas sebenarnya luar angkasa? Gitu. Oke, banyak orang zaman dulu memiliki pengertian yang salah tentang bintang-bintang dan luar angkasa. Mereka mengira bintang-bintang itu tertempel di langit-langit raksasa. Jadi kesannya seperti ada kayak kubah gitu ya, ada kubah lalu bintang-bintang itu nempel di langit-langit di kubah itu gitu. Seolah-olah seperti itu. Tetapi dan kubah itu jadi jauh memang, tapi tidak jauh-jauh banget begitu istilahnya gitu ya. Sehingga dalam banyak apa ya, kisah-kisah mitologi zaman dulu ya bintang bisa diraih, bisa sampai ke bintang dan sebagainya. Tapi sebaliknya, Alkitab dari awal sudah menyatakan bahwa bintang-bintang itu sebenarnya jauh sekali ya. Jadi karena itu wajar, karena Alkitab ditulis oleh Tuhan yang menciptakan bintang-bintang itu. Jadi Tuhan sangat tahu ya. Misalnya di Ayub 11 ayat 7 sampai 8. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Ya. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi. Betapa tingginya. Ayub 22 ayat 12 ya. Yesaya 55 ayat 9, ayat yang terkenal. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi tingginya langit itu seolah-olah menjadi suatu alegori dari perbedaan Allah dengan manusia. Dan seberapa jauh sih perbedaan Allah dengan manusia? Ya boleh dibilang infinite kan. Ya, Allah itu kan pribadi yang tak terhingga. Ya, manusia itu sangat terbatas. Jadi perbedaannya sangat-sangat jauh, artinya tidak bisa dibayangkan oleh manusia gitu. Dan seperti itu juga lah digambarkan tingginya langit, yang berarti suatu magnitude yang begitu besar gitu. Dan ternyata melalui sains dan sebagainya, kini kita tahu bahwa alam semesta ciptaan Tuhan memang sedemikian besar. Saking besarnya kita tidak bisa mengukur jarak dengan kilometer gitu ya. Jadi kilometer saja sudah jauh ya. Nah, kilometer itu tuh 1000 meter. 1000 meter ya, 1 kilo itu lumayan. Kalau kita jalan kaki 1 kilo itu ya perlu mungkin 10 menit mungkin kalau jalan kaki gitu kan. Lebih bahkan ya. Kalau jalan cepat ya mungkin
Kalau lari bisa lah, ya lari kita bisa ya uh, ya kalau saya pribadi lari ya mungkin 6 sampai 7 menit gitu kan untuk 1 kilo dan sebagainya. Tapi lihat di sini kilometer ternyata sudah sangat-sangat tidak mencukupi ya, sehingga ukuran dalam astronomi kita tidak bilang berapa kilo gitu, itu terlalu besar angkanya ya. Tapi kita pakai berapa AU. AU itu adalah astronomical unit atau berapa tahun cahaya. Nah, ini lebih hebat lagi. AU, 1 AU itu adalah jarak rata-rata antara bumi dengan matahari. Kira-kira 150 juta kilometer. Ya kan? 150 juta kilometer dianggap 1 astronomical unit. Ini adalah jarak antara bumi matahari. Sedangkan 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya ketika ia bergerak selama 1 tahun. Ya. Dan ingat bahwa kecepatan cahaya adalah salah satu konstanta ya di dalam alam semesta ini, disebut dengan C gitu ininya, variabelnya C atau konstantanya disebut C. Dan itu kira-kira, sekali lagi ini angka bulatnya, kita ambil angka bulatnya, untuk kecepatan aslinya tidak sebulat ini, tapi kira-kira adalah 300.000 ya, kilometer per detik, bukan per jam ya. 300.000 kilometer per jam saja sudah jauh, sudah kencang sekali ya. Ingat, mobil kita kan mobil yang paling kencang pun lah paling 200-300 kilometer per jam, itu sudah kayak orang gila gitu kan. Dan kalau di tol ya kita paling 100, 120, 140 aja udah kencang banget. Ya memang sih kalau di luar negeri bisa lebih kencang lagi karena jalannya lebih bagus ya. Tapi sekali lagi, ini bukan per jam, ini 300.000 kilometer per detik. Oleh karena itu cahaya, kalau kita bicara mengenai di bumi ini, itu boleh dianggap seperti instan gitu, instan. Jadi kita tidak merasakan ada perbedaan. Begitu seseorang nyalakan senter di satu sudut ruangan misalnya, kita langsung melihat cahayanya secara instan gitu. Jadi karena dia bisa 300.000 kilometer per detik dan jarak kita itu nggak nyampe 1 kilo bahkan. Jadi dalam 0,000 sekian detik udah nyampe. Jadi bagi otak kita itu instan sebenarnya gitu. Nah jadi 300.000 kilometer per detik. Lalu 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. 1 hari ada 24 jam, kali 24, 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik. Maka kita dapatkan ini, angka ini ya, kira-kira. Wah, ini apa nih? Ribu juta miliar triliun. Oke. 9,5 triliun kilometer. 9,5 triliun kilometer. Itu adalah 1 tahun cahaya. Ya, jadi angka yang sangat fantastis di sini, tapi jarak di luar angkasa memang sebegitu jauhnya, kita perlu menggunakan ini. Seperti yang tadi saya bilang, bintang yang paling dekat dari matahari ya, selain matahari tentunya, itu kan kita sebut Alpha Centauri. Alpha Centauri itu saja sekitar 4 sekian tahun cahaya jauhnya dari bumi gitu. Wow, itu berarti cahaya dari Alpha Centauri ya, itu kalau kita kirim cahaya ke sana atau dia kirim cahaya ke sini, itu butuh 4 tahun lebih untuk sampai gitu ya. Oke. Jarak bumi ke bulan itu 380.000 km. Kalau naik pesawat terbang biasa perlu hampir 20 hari. Pesawat terbang biasa ya, pesawat terbang komersil yang itu sudah termasuk cepat sekali ya. Itu di atas ini kecepatannya ya berapa beribu-ribu ya kilometer per jam. Tapi kalau dia mau ke bulan itu butuh 20 hari. Kalau pergi ke matahari pakai pesawat, misalnya pesawat biasa ya, pesawat ya kayak 787 atau yang biasa apa sih, 730 yang kalau anu naik Lion naik gitu kan, Boeing 730. Kalau pergi ke matahari dengan kecepatan konstan seperti itu diperlukan 21 tahun bahkan. Dari 150 juta kilometer. Kalau alam semesta diperkecil sehingga bumi seukuran apel atau 10 cm diameter,
Maka ya, jadi kalau bumi itu sebesar apel, maka matahari akan diameternya 11 meter. Bayangkan ya. Dan jauhnya 1,2 kilo dari apel tersebut. Wow, ya. Ini untuk memberikan Anda sedikit gambaran skalanya. Makanya tidak ada gambaran bumi dengan matahari yang kalau di atas kertas itu kita bisa bikin dengan skala yang benar gitu. Karena entah mataharinya terlalu besar jadi nggak muat, atau buminya terlalu kecil jadi nggak kelihatan, gitu kan? Atau kertasnya harus gede banget gitu. Ya, jadi nggak bisa, gitu ya. Semua gambaran tata surya kita itu pasti tidak sesuai skala sebenarnya. Ya. Oke, Alpha Centauri 4,3 ini tahun cahaya, tadi sudah kita bahas ya. Dan lebih parahnya lagi, bagaimana dengan galaksi kita? Diameternya saja 100.000 tahun cahaya, diameter dari galaksi kita. Ya. Wow, Andromeda, galaksi terdekat, berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Wah, ini ya, 2,5 juta tahun cahaya. Galaksi yang terjauh yang dilihat manusia diperkirakan berjarak 13,2 miliar tahun cahaya jauhnya. Ya. Nah, semua ini itu menyatakan kebesaran Tuhan ya. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Ini waktu Salomo membuat bait bagi Tuhan ya. Ya, benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat membuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan. Ini kata Salomo. Benar ya. Jadi langit pun tidak bisa memuat Tuhan, dan dengan semakin majunya teknologi, kita semakin bisa mengapresiasi lebih dari Salomo bahkan. Sungguh betapa besarnya langit, gitu. Sungguh betapa besarnya langit. Dan langit itu pun tidak bisa memuat Tuhan, gitu. Yang sudah berapa juta, berapa miliar tahun cahaya namanya itu tidak bisa memuat Tuhan. Gitu. Tentu memuat Tuhan di sini dalam pengertian yang ini ya, bukan fisik ya, karena Tuhan tidak fisik begitu, tapi menunjukkan keagungan Tuhan yang luar biasa ya. Sehingga tidak heran Mazmur 8 ayat 2, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit, dinyanyikan. Jadi kebesaran Tuhan atau keagungan Tuhan mengatasi langit bahkan, katanya sini ya. Oke, jadi nah, berkaitan dengan itu, saya ada sedikit ini ya, video sebenarnya. Nggak tahu saya bisa ketemu nggak. Oke, baik. Coba ini ya. Oke, sebentar. Saya mau ini. Dan saya nggak tahu nih soundnya nanti bisa nggak ya. Soundnya kedengaran nggak? Tapi ada video ini. Kalian bisa lihat bagaimana video ini memperlihatkan skala alam semesta kita dalam bentuk video ya. Bentar, kedengaran nggak ini ya audionya ya? Mestinya sih kedengaran ya masuk ke mic sini ya. Tapi ada nggak caranya dia langsung gitu? Atau nggak usah lah, langsung aja ya. Oke, baik. Dia kasih lihat ini bumi yang mana? Bumi yang ini, bumi yang di sini nih. Ini bumi. Ada
bisa lihat Bumi dibandingkan dengan planet-planet lain saja ya. Bumi lebih besar dari Mars, lebih besar dari Venus dan Merkurius ya. Tapi dibandingkan dengan yang Saturnus, Jupiter kan Bumi kecil sekali. Apalagi dibandingkan matahari. Nah, tapi matahari kita dibandingkan dengan bintang apa ini? Sirius ya, Sirius. Yang adalah satu bintang putih. Ini Sirius lebih besar lagi dari matahari kita. Nah, ini ada bintang yang sudah kita tahu namanya Pollux. Ini adalah suatu orange giant namanya ya. Jadi raksasa, ini salah satu bintang raksasa. Anda bisa lihat matahari kita dibandingkan Pollux ini kecil. Tapi ada yang lebih besar lagi. Nah, ini bintang Arcturus, red giant. Wah, ada yang lebih besar lagi. Ini Bumi udah nggak kelihatan di sini. Laut Lebaran. Anda bisa lihat nih, mataharinya saja udah hampir nggak kelihatan, saudara. Ini bintang Betelgeuse ya, Betelgeuse red giant. At this scale, our star the Sun is not visible. In the vast ocean of space, all our memories are confined to our small blue planet. Every person we have ever heard of lived somewhere in there. All those, and battles, migrations and inventions, wars and loves, all political ideologies, all species including species extinct like the dinosaurs, injustice, diseases, sorrows and joys. Everything in the history books happens. Everything happens in this our insignificant planet. Oke, baik ya. Jadi itu sedikit mengenai skala ini ya. Nah, ada satu video lagi saya mau kasih lihat kita. Dan di video ini dia bukan hanya kasih lihat makro besarnya, tapi dia ajak kita lihat ke mikro. Jadi Tuhan itu luar biasa. Dia ciptakan yang kecil sekali. Saking kecilnya manusia tidak bisa lihat dan harus diselidiki kecilnya dengan mikroskop. Nah, mikroskop yang makin canggih kita bisa melihat yang makin kecil gitu kan. Tapi Tuhan juga ciptakan alam semesta yang begitu luas sehingga kita harus pakai teleskop. Jadi ini kan dua arah yang berbeda. Teleskop untuk lihat yang besar dan jauh, mikroskop untuk lihat yang kecil dan dekat gitu. Tapi keduanya membukakan suatu dunia yang lain gitu bagi kita, bahwa ada suatu skala yang begitu besar dari yang paling kecil sama yang paling besarnya. Nah, coba kita lihat di sini. Oke ya. Nah, ini kalau manusia sebesar ini, nah kita lihat, kita masuk ke dunia yang makin kecil sekarang. Oke, semut masuk kecil. Nah, ini telur manusia. Ini sel darah merah, bakteri E. coli, ya, virus HIV, makin kecil DNA, besar DNA seperti apa, fosfolipid, ya, wah ini molekul air H2O, atom hidrogen, sampai ke makin kecil, ini nukleus uranium. Ini proton sebesar neutron sebesar itu. Oke. Elektron mana? Ini ya. Down quark, macam quark ini yang udah nggak begitu jelas lagi ya. Sampai yang paling kecil manusia bisa ukur itu adalah Planck ya, Planck. Nah, itu Oke, zoom out. Oke, balik lagi ke manusia.
Oke, manusia sebesar itu. Nah, kita makin lihat barang-barang yang makin besar sekarang. Wow, ini ya sampai ke um, oke, sebesar apa? Ini benua sampai bumi, ya, bumi sebesar itu, dan oke, matahari kita lewatin, dan semua yang tadi sudah kita lihat ya, Arcturus, Aldebaran, apa tadi, Betelgeuse ya, banyak yang gede-gede ini ya. Wow. Ya, ini 1 tahun cahaya lihat di situ. Ada nebula, nebula yang gede-gede banget nebula ini. Di galaksi sekarang ya, galaksi kita udah di ukuran galaksi. Wow, itu Milky Way tadi. Nah ini local group ya, cluster tadi kan, cluster. Ada super cluster ya. Oke, dan ini alam semesta yang bisa diobservasi kira-kira ini ya. Turun sampai kepada, balik lagi fokusnya ke manusia. Jadi ukuran manusia itu kayak ukuran tengah gitu ya. Nah ini luar biasanya, ini berarti betapa manusia itu spesial ya, karena Tuhan menaruh kita itu kayak di tengah begitu, dimana kita bisa makin kecil ke bawah, atau kita bisa juga makin besar ke atas gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, alam semesta yang begitu luar biasa ini asal usulnya dari mana? Nah, tentu kita percaya Tuhan yang ciptakan semuanya. Tapi orang yang tidak percaya Tuhan populer menggunakan teori Big Bang di sini ya. Dalam teori ini segalanya dimulai dengan suatu ledakan yang luar biasa hebat, sehingga massa super padat yang tadinya berada dalam satu titik terlontar keluar dengan kecepatan yang luar biasa ya. Massa tadi menjadi atom-atom yang lalu bersatu sama lain, membentuk alam semesta ini ya. Tapi perhatikan ya, dalam teori Big Bang ini, jadi ada satu titik yang luar biasa padat, massa super padat, lalu meledak. Dari ledakan itulah muncul semua alam semesta ini. Para penganut Big Bang bahkan tidak bisa menjelaskan titik ini datang dari mana gitu ya, mereka tidak bisa menjelaskan itu. Ya. Mereka tidak bisa jelaskan itu, dan ya apalagi mekanismenya kenapa bisa meledak ya kan, nggak ada alasan gitu, nggak ada alasan. Ini hanya saya sudah pernah jelaskan bahwa mereka tarik ya dari redshift. Jadi redshift itu kan artinya semua bintang sedang menjauh dari kita. Kalau sedang menjauh berarti dulunya lebih dekat. Jadi kalau kita mau tarik terus tarik terus sampai sekian miliar tahun, semuanya dalam satu titik begitu. Tapi kenapa bisa begitu ya nggak pernah dijelaskan juga gitu, kok bisa seperti itu ya. Nah, semua itu ya karena artinya gini, contoh ya, misalnya di TKP, crime scene investigation, di TKP ditemukan ada orang mati ditembak gitu. Kalau ada pelurunya, polisi ketemu nih pelurunya. Lalu polisi bisa tentukan, oh dari peluru ini kita tahu nih trajektori peluru ini dari sini arahnya, gitu kan? Karena lubangnya di sini, jadi pasti dia datangnya dari sini. Nah, lalu kalau gitu dari mana asalnya? Nah, lalu mereka tarik balik, trajektori pelurunya ditarik balik, tapi kan nggak mungkin ditarik terus gitu. Ya pasti dia ada stop di mana dong diperkirakan gitu kan. Tapi kalau kayak teori Big Bang ini nggak ada, dia nggak ada penyetopnya, dia tarik terus aja gitu. Jadi kalau pelurunya ditarik terus bisa sampai berkilo-kilo kemudian,
bahkan sampai ke ujung dunia juga ditarik terus bisa gitu. Ya. Karena dia tidak ada semacam common sense. Oh enggak, stop di sini gitu. Ya. Karena mereka tidak punya remnya. Ya. Nah, kita punya remnya. Katakanlah misalnya alam semesta ini makin mengembang pun, kalau kita mau tarik balik, tapi ada remnya. Remnya kapan? Remnya sesuai dengan Alkitab, bahwa itu dimulai sekitar 6.000 tahun yang lalu. Begitu. Nah, jadi, tapi kalau mereka tidak punya remnya. Jadi, sekarang alam semesta sedang mengembang, berarti dulunya makin kecil, gitu. Makin kecil, tapi nggak ada remnya. Ya, misalnya 6.000 tahun lalu, misalnya sekarang kan alam semesta sebesar ini. 6.000 tahun lalu segini, kan? Nah, kalau kita udah stop gitu, rem udah. Gitu. Tapi kalau mereka kan enggak, karena mereka nggak ada Alkitab gitu kan. Jadi mereka kalau gitu 100.000 tahun lalu diperkirakan sekecil ini. 1 juta tahun lalu sekecil begini. Gitu. Dan karena mereka nggak ada remnya, ditarik terus aja gitu. Akhirnya mereka dapatkan sekitar 13-an miliar tahun yang lalu sudah ukurannya setitik gitu. Alam semesta kita ukurannya setitik, ya. Jadi ya itu nggak bisa seperti itu sebenarnya. Ini satu teori yang karena memang mereka tidak punya patokan luar kapan mereka harus berhenti, ya, untuk menarik balik gitu. Oke, ada pertanyaan ya dari Alexander. Mau bertanya tentang teori black hole yang dicetuskan oleh Stephen Hawking, apakah benar ya? Sebenarnya black hole itu bukan dicetuskan oleh Stephen Hawking sih, gitu ya. Mungkin dia populerkan lah ya. Dia populerkan dan bahwa black hole itu bisa ada itu sudah mulai dipikirkan manusia semenjak Albert Einstein sebenarnya. Ya, jadi dengan teori relativitasnya dan lain sebagainya, itu terpikirkan bahwa bisa jadi memang ada fenomena black hole gitu ya. Dan kalau dibilang benar ada atau enggak, ya memang bisa-bisa saja ada, itu nggak masalah gitu ya. Artinya adanya black hole tidak mengancam apapun dari Alkitab gitu ya. Jadi itu bisa-bisa saja gitu ya. Dan dalam bidang astronomi belakangan ini sepertinya makin diterima sih keberadaannya, walaupun ya masih dianggap agak-agak kontroversial, tapi ya semakin diterima lah begitu istilahnya gitu ya. Karena intinya black hole itu kan semacam sesuatu yang ini ya, ada gravitasi yang begitu luar biasa sampai cahaya pun tidak bisa lolos begitu, tidak bisa lolos sehingga black, dia nggak bisa dilihat langsung gitu. Dan black hole tidak bisa diobservasi langsung karena nggak ada cahaya dari black hole itu, cahaya kan tidak bisa lepas ya. Kita hanya bisa memperkirakan ada black hole kalau kita melihat ada cahaya yang dibelokkan gitu. Jadi misalnya ada bintang nih, cahayanya mestinya kan lurus ke kita, tapi kok agak belok dikit gitu. Nah, itu diperkirakan ada tarikan black hole sedikit di situ. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, nah implikasi dari Big Bang. Orang yang percaya Alkitab tahu bahwa dunia bukan berasal dari suatu Big Bang ya. Namun sebenarnya hipotesis Big Bang tidak menolong kaum ateis sama sekali gitu ya. Justru hipotesis Big Bang menyatakan bahwa alam semesta mempunyai asal usul. Oke, kita sering bilang bahwa walaupun kita tidak percaya Big Bang, tapi kita perlu tahu juga apa yang dimaksud oleh Big Bang, karena kita bisa pakai itu untuk melawan mereka gitu ya. Karena kalau mereka bilang mereka percaya Big Bang, ya berarti mereka percaya alam semesta punya permulaan, walaupun beda dengan kita. Yang kita permulaannya hitungan ribuan tahun yang lalu, mereka permulaannya miliaran tahun yang lalu gitu. Tapi toh ada permulaan juga menurut mereka gitu. Nah, dengan adanya permulaan, maka kita bisa pakai argumen seperti kosmologis kalam ya, bahwa segala sesuatu yang punya permulaan pasti punya kausa gitu. Dan kalau alam semesta punya permulaan, berarti alam semesta punya kausa atau punya penyebab gitu ya. Jadi
Dengan demikian maka ya alam semesta diciptakan oleh Allah begitu. Itu sudah kita bahas waktu itu ya. Jadi saya nggak akan lama-lama di situ. Nah, menurut mereka ada dua bukti bahwa alam semesta, dua bukti akan Big Bang ya. Satu adalah adanya latar belakang radiasi microwave di mana-mana di seluruh alam semesta. Jadi menurut mereka karena alam semesta bermulai dari suatu ledakan, maka pasti ada sisa-sisa panasnya. Nah, sisa-sisa panasnya inilah adalah latar belakang radiasi microwave yang ada di mana-mana, gitu ya. Dan ini memang ada, gitu ya. Tapi kita bilang bahwa ya itu tidak harus karena ledakan, bisa saja memang ya hasil dari penciptaan juga bisa seperti itu. Dan yang kedua adalah fenomena redshift. Fenomena redshift yang sudah kita bahas, bahwa fenomena redshift mengindikasikan semua bintang galaksi yang ada sekeliling kita itu semua sedang menjauh dari kita. Yang interpretasinya adalah bahwa alam semesta kita sedang mengembang. Ya, sedang mengembang. Dan itu dianggap oleh mereka bukti dari Big Bang, karena kalau sedang mengembang, sekali lagi yang tadi kita bicarakan tadi, dulunya berarti lebih kecil, ya makin dulu berarti makin kecil. Tapi sekali lagi mereka tidak punya rem, mesti tarik sampai sekecil apa gitu. Oh, stop sampai di sini karena pada waktu itulah penciptaan gitu. Nggak ada, karena mereka tidak percaya penciptaan, nggak ada remnya, jadi mereka tarik terus sampai satu titik gitu, yang sebenarnya mustahil gitu ya. Kok bisa seperti itu? Kan itu hal yang mustahil sebenarnya gitu ya. Tapi ya karena nggak ada rem yang mereka tarik gitu terus. Sekali lagi, fenomena redshift tidak mengharuskan Big Bang sebenarnya. Fenomena redshift hanyalah indikasi bahwa bintang-bintang sedang menjauh ya. Dan itu bisa dijelaskan. Alkitab juga boleh, mesti gini, kalau benar bintang-bintang sedang menjauh, alam semesta kita sedang mengembang, itu pun tidak bertentangan dengan Alkitab, karena ada banyak ayat yang dimana dikatakan Tuhan menghamparkan alam semesta, Tuhan mengembangkan alam semesta dan lain sebagainya. Jadi itu bisa saja cocok dengan penciptaan juga. Ya. Kita bilang dua hal ini sebenarnya sama sekali tidak membuktikan Big Bang, karena dua fenomena ini dapat dijelaskan dengan cara-cara lain. Ya, redshift, ya kalaupun alam semesta sedang mengembang, beberapa ayat Alkitab berbicara mengenai Allah membentangkan, atau dalam bahasa Inggrisnya to stretch the heavens, atau membentangkan langit ya. Ini contohnya. Saya rasa kita tidak akan baca ya, tidak usah kita buka, tapi ada buka ayat-ayatnya, nanti ada bicara soal Tuhan membentangkan langit katanya. Membentangkan kan secara pengertian merenggangkan atau men-stretch ya langit. Dan itu pun kalau benar redshift itu interpretasi satu-satunya adalah bahwa sedang menjauh ya, karena bisa saja terjadi karena hal-hal lain seperti gravitasi dan sebagainya ya. Ada berbagai anomali dengan konsep alam semesta yang mengembang juga gitu ya, antara lain bintang kembar dengan redshift yang berbeda, galaksi yang berdekatan dengan redshift yang berbeda juga. Karena begini, kalau misalnya benar alam semesta kita sedang mengembang, maka dua bintang yang berdekatan, apalagi bintang kembar, mestinya redshiftnya sama dilihat dari bumi gitu kan, karena mereka berdekatan, mereka sedang mengembang dengan kecepatan yang sama gitu. Tapi kenyataannya tidak, ada banyak bintang kembar yang redshiftnya berbeda gitu. Nah, ini membuat kita harus berpikir ulang, jangan-jangan ada interpretasi lain untuk redshift ini. Contohnya begitu ya. Oke, dan juga, nah ini ya, saya bicara mengenai satu teleskop ya yang baru-baru ini diluncurkan, belum lama, tahun 2020 atau 2021, yaitu disebut sebagai James Webb Space Telescope atau sekarang disingkat JWST di sini ya. Dan ini adalah teleskop yang ditaruh di luar angkasa, makanya disebut Space Telescope. Nah, jadi teleskop itu dibagi dua kategori besar, Earth Telescope, teleskop yang ada di bumi, dengan Space Telescope, teleskop yang ditaruh di luar angkasa. Dan yang ditaruh di luar angkasa ini, dia bisa mengambil gambar yang lebih jernih, karena dia tidak terganggu oleh atmosfer bumi. Karena atmosfer bumi, walaupun kelihatannya clear ya, tapi sebenarnya dia menjadi kayak semacam lensa begitu. Sehingga cahaya yang masuk ke teleskop yang di bumi itu sudah lewat atmosfer, lewat lensa atmosfer ini, sehingga tidak sejelas
kalau kita taruh teleskop itu di luar angkasa. Nah, dulu sebelum teleskop James Webb ini yang paling terkenal adalah Hubble ya. Tapi Hubble akhirnya mulai tua, jadi mereka perlu bikin yang baru, akhirnya dibuatlah teleskop James Webb ini. Dan setelah diluncurkannya teleskop James Webb, ada banyak hal yang membuat para evolusionis tercengang-cengang karena teleskop James Webb ini lebih kuat lagi ya ininya. Teleskopnya lebih kuat lagi dibandingkan Hubble, jadi bisa melihat lebih jauh lagi. Dan tadinya para evolusionis berharap mereka bisa melihat makin ke belakang dari permulaan alam semesta, dan mereka akan melihat terbentuknya bintang, terbentuknya galaksi. Maksudnya kayak benar-benar bentuk babynya galaksi dan bentuk babynya bintang. Ingat, ini dalam teori mereka bahwa bintang itu kayak lahir gitu. Nah, yang tidak benar ya, kita tidak temukan itu sebenarnya. Dan mereka kaget karena ketika teleskop James Webb dipakai untuk melihat ke tempat-tempat yang paling jauh sekalipun. Ingat, dalam dogma mereka lebih jauh itu berarti makin tua gitu, karena makin muda dalam ini ya, dalam tahun alam semesta kita, karena menurut mereka itu terangnya itu sudah bergerak ya, miliaran tahun begitu kan. Sehingga mereka mengharapkan mereka akan temu proses-proses pembentukan bintang yang semakin jelas, galaksi-galaksi yang masih super muda, bintang-bintang yang masih super muda. Tapi ternyata setelah James Webb difungsionalkan, mereka mendapatkan makin jauh mereka melihat dan makin dalam dan makin tua atau makin ke alam semesta yang makin muda. Ternyata sama saja begitu. Galaksi-galaksi yang terlihat sudah mature, sudah dewasa, istilahnya dalam skema mereka sudah dewasa, bintang-bintangnya juga sudah terbentuk jelas gitu, sehingga mereka jadi kebingungan gitu loh, kok seperti itu. Sehingga ada banyak ini ya, tadi saya ada sedikit running aja, dan ini saya ambil dari website-website yang sekuler ya, website-website yang bukan Kristen ya. Misalnya dari Smithsonian nih ya, dia bikin headline, Webb telescope finds evidence of massive galaxies that defy theories of early universe. Jadi bertentangan dengan teori tentang alam semesta awal itu mestinya bagaimana gitu ya. Ya, jadi menurut mereka begini, jadi instrumen ya ada. Oke, ini saya gedein dikit. Nah, mereka mau menggambarkan what the universe looked like 13.5 billion years ago. Ini menurut mereka, when it was just 3% of its current age. Jadi masih 3% umurnya sekarang. 500 sampai 700 juta tahun setelah Big Bang, ternyata kok galaksi-galaksinya sudah se-mature ya, sedewasa dengan galaksi Milky Way kita sekarang. Iya, dan ini yang dibilang ini, you shouldn't have had time, mestinya tidak ada cukup waktu untuk membuat hal-hal yang seperti yang dilihat di James Webb itu. Ya. Nah, lalu ada ini ya, akhirnya diteorikan bahwa jangan-jangan alam semesta kita bukan cuma 13 miliar tahun, tapi apa? Dikali lipat lagi, 2 kali lipat, 26 miliar tahun. Jadi makin gila begitu, makin gila. Nah, ini karena ternyata apa yang ditemukan James Webb itu bertentangan dengan teori mereka, sebenarnya bertentangan dengan teori mereka ya. Tapi sebenarnya itu sudah diprediksikan. Jadi ada seorang doktor astronomi yang Kristen, dia sudah memprediksikan bahwa ini akan terjadi ya. Oke. Nah, ini sudah kita bahas tadi, di luar ekspektasi teori Big Bang.
JWST, James Webb Space Telescope, dapat melihat galaksi-galaksi yang sudah matang dan terang. Bahkan konsep alam semesta yang mengembang dapat dipertanyakan akhirnya, gitu ya. Oke, jadi ini. Sedangkan yang tadi kita bilang adanya radiasi latar atau cosmic background radiation yang katanya adalah sisa dari panas ledakan Big Bang. Radiasi ini sama di semua tempat dengan panas 2,7 Kelvin. Ini bisa terjadi karena emisi dari suatu sumber tertentu. Ya. Oke, dan kegagalan hipotesis Big Bang antara lain tidak mampu menjelaskan asal-usul materi, energi, dan ruang. Jadi ingat, Big Bang dimulai dengan massa super padat. Tapi massa super padat itu sendiri datang dari mana kan nggak bisa dijelaskan. Adanya ruang supaya massa itu bisa eksis juga kita tidak tahu. Dari mana ruangnya. Tidak mampu menjelaskan mekanisme ledakan awal itu, kenapa tiba-tiba dia meledak gitu. Tidak mampu menjelaskan timbulnya struktur yang kompleks setelah ledakan. Oke, jadi itu adalah bentuk-bentuk kegagalan dari Big Bang. Saya dulu ada buku yang spesifik membahas Big Bang ya. Mana ini? Oh, ini dia. Di buku ini saya agak sayang karena sempat kena air waktu itu, kena hujan gitu. Agak lecak-lecak dikit, tapi ya buku ini cukup bagus ya. Jadi Dismantling the Big Bang sini ya. Ini ditulis dengan ilmiah. Oke, kita lari ke bintang. Alkitab dan Tegas menyatakan Tuhan menciptakan bintang-bintang. Berapa banyak yang Tuhan ciptakan? Kejadian 15 ayat 5 dan Yeremia 3:3-2 menyatakan bahwa jumlahnya tidak terhitung. Jumlah bintang tidak terhitung. Walaupun di malam yang cerah tanpa lampu kota langit penuh dengan bintang, tapi benarkah tidak terhitung? Ptolemy, seorang astronom terkenal, tapi hidup di zaman udah lama ya, 150 Masehi, berarti 1900 tahun yang lalu, menyatakan bahwa dia sudah menghitung semua bintang yang ada, jumlahnya 1056 katanya. Wow. Ya, jumlah Ptolemy pun salah sebenarnya. Tanpa teleskop ada sekitar 4000-an bintang yang dapat dilihat. Dan sebenarnya itu tergantung kita sedang berada di mana juga, karena orang yang ada di belahan dunia utara, bintang yang dia bisa dilihat sedikit berbeda dengan orang yang ada di belahan dunia selatan gitu. Kini diketahui bahwa dalam galaksi Bima Sakti, galaksi kita saja terdapat sekurang-kurangnya 300 miliar bintang. Dan melalui teleskop Hubble, ingat Hubble adalah teleskop luar angkasa yang sebelum James Webb itu ya. Pada tahun 1999 NASA memperkirakan bahwa ada 125 miliar galaksi di alam semesta ini. Wow ya. Jadi pada Juli 2003 ini sudah agak ketinggalan sebenarnya bahkan ya. Perhitungan terakhir menyatakan bahwa ada sekitar 70 sextillion bintang yang dapat diobservasi. Ya, ini wow, ini 70 sextillion itu seperti apa ini dia? Nolnya banyak banget nih ya. 3 nol kan 1000, 6 nol sejuta, 9 nol 1 miliar, 12 nol triliun, 15 nol kuadriliun. Ya, berapa? 18 nol quintiliun, 21 nol sextillion. Jadi 70 sextillion. Ini yang dapat diobservasi ya, dan sedangkan diperkirakan total ada 10 pangkat 25 bintang. Tentu ini perkiraan saja karena tidak ada manusia yang tahu ya. Nah, dan ini hanya hitung-hitungan, misalnya ada berapa galaksi diperkirakan. Bagaimana cara memperkirakannya? Cara memperkirakannya begini. Jadi dari suatu teleskop ya, gini, yang kita bisa lihat, langit yang bisa kita lihat ini kan anggap aja 360 derajat gitu kan. Total semuanya bisa kita lihat. Lalu kita ambil satu sektor kecil, kita zoom in gitu ya.
Lalu kita hitung dalam sektor yang kecil ini ada berapa galaksi, ada berapa bintang yang terlihat di satu sektor yang kecil. Kalau kita zoom in dengan teleskop kita. Nah, lalu ini dikalikan dengan kalau seluruh 360 derajat ini ada berapa, bisa mengandung berapa sektor yang sekecil ini gitu. Nah, tinggal dikali aja gitu kan. Itu berdasarkan perkiraan seperti itu. Ya, ini rame ya, bintangnya rame. Ini kalau kita berada di tengah-tengah galaksi kita. Ya. Jadi kalau kita berada di tengah galaksi kita, ingat galaksi kita kan matahari kita sebenarnya ada di ujung, di pinggiran galaksi ya. Tapi kalau kita ada di tengah galaksi kita, itu padat, bintangnya akan terlihat seperti ini. Ini adalah suatu gambaran artis. Ini sih nggak beneran, bukan foto beneran, tapi gambaran artis. Bagaimana kelihatannya langit kita kalau planet kita itu adanya di tengah-tengah galaksi, bukan di pinggiran. Karena di tengah-tengah galaksi itu kepadatan bintangnya besar sekali. Jadi bisa dibayangkan malam hari pun kita terangnya seperti ini gitu. Ya, bintangnya penuh. Tapi walaupun manusia tidak bisa menghitung bintang, Allah tentu bisa gitu ya. Mazmur 147 mengatakan ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Manusia bahkan nggak bisa kasih nama semua bintang. Ya, karena apa? Ya habis, nama kita habis. Makanya kita pakai kode aja. M tadi galaksi ya, M100, M100 berapa begitu. Tapi Tuhan menyebut nama-nama semuanya, bayangkan. Ya, Yesaya 40:26, Tuhan memanggil tentara langit sambil memanggil nama mereka sekalian. Jika setiap bintang memiliki nama, artinya Tuhan punya rencana dan maksud untuk tiap bintang ya. Karena sesuatu dikasih nama biasanya ada maksud dan tujuannya. Mungkin pelayanan dan kegiatan kita setelah masuk surga dalam kekekalan nanti ada hubungan dengan bintang-bintang tersebut. Karena bintang-bintang itu terlalu jauh bagi kita saat ini ya. Kita hanya bisa mengagumi dari jauh saja. Walaupun ada banyak science fiction ya, ceritanya manusia ke bintang lah, Star Trek, Star Wars, segala macam semua yang lain itu manusia menjelajahi bintang. Tapi itu fiksi ya, fiksi. Kita mau ke bulan aja setengah mati, saudara. Nah, sekarang ini Elon Musk lagi punya rencana mau ke Mars ya. Ya silakan ya. Tapi itu perjalanan ke Mars saja perlu waktu berbulan-bulan sebenarnya. Sudah pakai roket yang secepat-cepatnya. Nah, sekali lagi manusia tidak mungkin pergi ke bintang. Bintang yang paling dekat saja Alpha Centauri saja nggak nyampe itu ya. Itu 4,3 tahun cahaya loh kalau cahaya ya. Kalau pakai pesawat roket manusia itu bisa puluhan tahun, jangan-jangan gitu ya, ratusan tahun mungkin ya. Jadi nggak nyampe-nyampe. Nah, sehingga di sini ya, kita bisa ke bintang-bintang itu barangkali dalam tubuh kemuliaan saja. Jadi bisa jadi setelah dalam kekekalan nanti baru tersingkap lagi fungsi bintang-bintang ini apa gitu. Ingat bahwa dalam kitab Daniel ada dikatakan juga bahwa barang siapa yang menuntut orang kepada kebenaran akan bersinar seperti bintang-bintang. Jadi mungkin ada hubungannya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 41 ditegaskan bahwa kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan bintang yang lain. Ya, ternyata Alkitab sudah jelaskan juga bahwa tidak semua bintang terangnya sama, dan ternyata itu benar. Ya. Tentu kata kemuliaan mengacu bukan hanya pada terang atau ukuran, tapi juga pada tujuan masing-masing dalam rencana Allah. Dari sudut pandang mata telanjang, bintang-bintang di langit tampak monoton. Kalaupun ada yang lebih terang satu sama lain, itu bisa saja dijelaskan karena perbedaan jarak satu sama lain. Tapi firman Tuhan sekali lagi ternyata benar, karena dengan spektroanalisis dan teleskop termutakhir kita tahu bahwa ada banyak sekali jenis bintang. Ya, ada white dwarf. Jadi bintang itu dikategorikan ada yang warnanya putih sebenarnya, merah sebenarnya.
ya, kuning yang seperti matahari kita. Ada yang kecil, ada yang super giant, besar. Ada sebuah diagram dibuat untuk memetakan berbagai jenis bintang yang ada berdasarkan dua karakteristik saja, temperatur dan terang. Jadi ini adalah yang disebut sebagai ini ya, sebenarnya disebut sebagai diagram Hertzsprung-Russell. Ya, ini dia. Oke, jadi makin ke kiri makin panas, sedangkan makin ke atas makin terang. Ya, yang makin panas makin terang. Matahari kita di tengah-tengah. Oke, ada banyak yang lain di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Karena ini masih banyak sebenarnya. Ya, mungkin kita tidak akan selesai hari ini. Tapi saya sudah kasih materinya di grup ya. Kita belum tentu selesai juga. Karena ada banyak materi Bible dan Science, saya masih mau masuk ke masalah biologis dan masalah evolusi. Tapi kita akan lihat apakah kita ada waktu untuk menyelesaikan yang astronomi ini. Untuk kalau kita masih mau selesaikan mungkin minggu depan, atau kita berlanjut masuk ke topik yang lain. Oke, tapi saya rasa kita akan stop di sini malam ini. Ya, saya juga tidak terlalu ini ya, doakan saya supaya kesehatannya bisa baik dan ya agak lemah sedikit ya dalam 1-2 hari terakhir ini. Tapi puji Tuhan masih ini sih, masih bisa ya, masih bisa lah. Jadi puji Tuhan di situ. Tapi kita akan stop sampai sini hari ini, dan bagi teman-teman yang ketinggalan dan sebagainya bisa mengikuti rekamannya. Oke, mari kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu pada kami. Tolong supaya kami bisa memuji muliakan Engkau karena ciptaan-Mu, teman langit yang menceritakan kemuliaan-Mu. Pimpin kami Tuhan, lengkapi kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, demikian dulu sampai minggu depan semuanya ya. Maranatha.